Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hazil qanah. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saya akan memberikan sedikit muqaddimah bahwasanya sebagian para ulama dari berbagai penjuru bahwasanya kita belajar bahasa Arab itu hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Dikarenakan bahasa Arab yang memang dibutuhkan untuk bisa memahami bacaan kandungan ayat dalam Al-Quran, isi-isi dari hadis, dan kita bisa memahami bacaan imam waktu kita sebagai makmum. Dan itulah kenapa bahasa Arab bisa menjadi hukumnya wajib, dikarenakan kita ingin untuk bisa paham agama, yaitulah kita paham agama, yaitu itu adalah wajib. Dan kita untuk bisa memahami agama butuh yang namanya bahasa Arab. Langsung saja ke nomor 1 tentang pengertian isim dan berikan contoh dan terjemahannya gitu ya. Yang pertama, pengertian isim. Isim adalah kata yang menunjukkan kepada suatu benda, baik hidup maupun tak hidup, seperti manusia, insan, hewan, rumah, meja, batu, dan lain-lain. Kata benda dalam bahasa Arab, kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Adapun ciri-ciri isim, yang pertama didahului dengan alif lam. Contohnya al-masjidu, masjid. Yang dimana al-masjidu ini di depannya ada alif lam. Contoh yang kedua, al-ustazu. Al-ustazu, ustad. Sama seperti al-masjidu. Al-ustadu itu di depannya ada alif lam. Dan yang kedua, tanwin di akhirnya. Contoh, masjidun, masjid. Di akhirnya ini ada tanwin. Yang kedua, ustadin. Ustadin adalah ustad. Yang dimana di akhirnya juga ada tanwin di akhirnya. Yang ketiga, kasroh di huruf akhirnya. Contoh, al-kursiyyi. Di sini terdapat dua contoh atau dua ciri-ciri isim, yaitu yang pertama alif lam, kedua kasroh. Dan kedua ini contoh Muhammadin, Muhammadin, Muhammad. Ada dua juga, bertanwin dan berkasroh di akhirnya. Langsung saja ke catatan. Di sini saya akan memberikan catatan. Terkadang satu isim tandanya lebih dari satu tanda atau alamat, gitu ya. Dan yang keempat, huruf jar. Huruf jar yang menjadikan setelahnya kasroh. Al-masjidu ditambah dengan huruf jar. Fi itu artinya di. Fil masjidi, di masjid. Dan saya akan memberikan contoh yang kedua itu seperti anta kal asad, anda seperti singa. Atau alhamdulillah, li itu milik. Li itu milik, alhamdulillahi
Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Gitu. Dan yang kelima adalah mudhof atau mudhof ilaih atau penisbahan. Contohnya, kitabun Muhammadun. Terjadinya mudhof ilaih atau mudhof ilaih akan terjadi seperti berikut ini. Kitabu Muhammadun. Di sini terdapat hilangnya tanwin. Hilangnya tanwin. Dan Muhammadun ini menjadi kasroh. Dan terjadilah yang namanya mudhof ilaih mudhof. Di sini mudhof, ini mudhof ilaihnya. Oke, sekian penjelasan isim dari saya. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan soal nomor 2, yaitu ghairu munfarif. Isim yang tidak menerima tanwin dan isim yang tidak bisa diharokati kasroh. Adapun macam-macam isim ghairu munfarif. Yang pertama, nama wanita. Contohnya seperti Fatimah, Khadijah. Dan yang kedua, nama laki-laki. Hamzah, Hamzatu, Talhatu. Di sini nama laki-laki yang berakhiran ta' marbutoh. Dan yang ketiga, nama yang berakhiran alif dan nun. Contohnya Suqyanu, Osmanu, alif dan nun. Dan yang keempat, nama wazan fi'il. Wazan fi'il seperti Ahmadu menjadi Yahmadu, Hamidu, Hamida Yahmidu, Hamida Yahmidu. Yang kelima, nama alif bengkong. Nama alif bengkong inilah yang dinamakan alif bengkong. Contohnya seperti Isa, Musa. Dan yang keenam, nama ajam atau nama Arab. Nama-nama nabi seperti Ismail dan Ibrahim. Jadi sekiranya ini isim ghairu munfarif terkumpul alam, yaitu nama atau sifat. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 3, yaitu isim muzakkar. Isim muzakkar secara bahasa disebut dengan laki-laki. Secara istilah, yaitu istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori laki-laki gentle. Yang pertama, laki-laki sungguhan. Laki-laki sungguhan. Dan yang kedua, dianggap sebagai laki-laki. Oke, yang pertama, nama-nama yang digunakan oleh laki-laki. Contohnya seperti Zaid, Ahmad, Yusuf, Nuh. Tetapi ada contoh nama laki-laki yang berakhiran ta' marbutoh, tetapi ini biasanya dipakai untuk nama laki-laki. Jadi Tolhah dengan Usama, Tolhatu dengan Usamatu, Usamatu disebut dengan isim mudzakkar. Dan yang kedua, kata bahasa Arab yang tidak diakhiri ta' marbutoh. Contohnya seperti kitabun, buku, qalamun, pulpen, dan saubun, baju.
Oke, itulah definisi isim mudzakkar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan nomor 4, yaitu tentang isim muannas. Isim muannas secara bahasa adalah perempuan. Kata yang termasuk kategori perempuan. Yang pertama, perempuan sungguhan. Nama yang digunakan untuk perempuan, contohnya seperti Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu. Akan tetapi, ada nama perempuan yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, seperti Maryamu, Zainabu, dan Hindun. Dan yang kedua, dianggap sebagai perempuan, kata bahasa Arab yang diakhiri tak marbutoh. Contoh, madrasatu, sekolah, jami'atun, universitas, mirwahatun, kipas angin, dan nafidatun, jendela. Tetapi ada pengecualian bagi kata yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, yaitu mudzakkar, dan kata yang diakhiri dengan tak marbutoh, yaitu muannats. Akan tetapi pada kata anggota tubuh manusia yang berpasangan seperti ainun, mata, udhunun, telinga, rijlun, kaki, yadun, tangan, dan nama seluruh kota atau negara yaitu Indonesia dan Mifro dan Jakarta. Oke, itulah definisi isim muannats. Mudah sekali ya untuk kita cara membedakan yang mana isim mudzakkar dan isim muannats itu. Yang pertama, kalau isim mudzakkar itu merupakan sebuah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki atau gentle. Sedangkan isim muannats ialah kata benda yang menunjukkan jenis wanita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi isim nakiroh dan isim ma'rifat. Yang pertama, isim nakiroh. Isim yang masih umum atau barangnya belum dimaksudkan. Dan yang kedua yaitu isim ma'rifat. Isim yang sudah dimaksudkan atau sudah jelas barangnya. Dari penulisannya isim nakiroh tidak ada alif lamnya, melainkan dengan tanwin. Sedangkan isim ma'rifat ada alif lamnya. Saya kasih contoh dari isim nakiroh, yaitu baitun dan kursiyun, yaitu yang artinya baitun rumah dan kursiyun adalah kursi. Beda halnya dengan ma'rifat. Saya kasih contoh. Yang pertama yaitu al-bayyitun. Al-baytu. Al-baytu yaitu rumah, tetapi beda halnya dengan nakiroh. Kalau isim nakiroh masih umum, ini rumahnya belum dimaksudkan. Akan tetapi dengan isim ma'rifat itu rumahnya yang sudah dimaksudkan. Ciri yang kedua, contoh yang kedua, al-kursiyyi. Beda halnya dengan ma'rifat. Kalau ma'rifat diawali dengan alif lam. Bedanya. Dan kalau al-nakirah itu ditanwin. Isim yang menerima tanwin. Kalau al-ma'rifat itu isim yang diawali dengan alif lamnya. Dan di sini isim-isim yang tergolong ma'rifat itu ada 6 macam. Yang pertama isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alif lamnya, dan kata majemuk atau idofah. Sekian penjelasan dari saya. Mudah sekali untuk kita cara membedakan isim nakiroh atau isim ma'rifat itu. Bahwasanya kalau isim nakiroh itu isim yang tidak diketahui atau belum dimaksudkan. Kalau isim ma'rifat itu memang yang sudah dimaksudkan. Contohnya kalau isim nakirah itu seperti rumah atau orang yang memang belum tahu itu asal usulnya gitu ya. Dan biasanya kalau isim nakirah itu bertanwin dan ma'rifat itu diawali dengan alif lam.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 9 dan 10 tentang anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah atau alamat atau kalimat nih. Al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang dimulai dengan kata kerja. Contohnya yaqulu thalibu. Di sini yaqulu yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Jadi jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il yang artinya sedang makan sang pelajar. Contoh yang kedua, maridut talibu. Di sini sama, yaitu asal usul dari al-jumlatul fi'liyah. Di sini terdapat fi'il madhi, marido, yaitu sakit. Maridut talibu, telah sakit sang pelajar. Beda lagi dengan al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan isim, yaitu kata benda. Contohnya, di sini terdapat at-talibu, sang pelajar. Sang pelajar ini adalah isim, di mana yang artinya sang pelajar sedang makan. Beda antara al-jumlatul ismiyah dengan al-jumlatul fi'liyah. Kalau al-jumlatul ismiyah dimulai dengan isim dan al-jumlatul fi'liyah diawali dengan fi'il. Dan contoh yang kedua yaitu at-talibu maridun. Di sini terdapat juga isim, at-talibu, sang pelajar. At-talibu maridun, sang pelajar sedang sakit. Oke, begitulah pembahasan anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah atau alamat, yaitu atau kalimat. Oke, sekian. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan soal nomor 11, yaitu tentang fi'il lazim. Definisi fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang cukup dengan fa'ilnya dan tidak butuh kepada maf'ul. Contohnya, ja'a Zaidun, yang artinya Zaid telah datang. Pada contoh tersebut, ja'a adalah fa'il lazim yang hanya membutuhkan kepada fa'il, yaitu Zaidun, dan tidak butuh kepada maf'ul. Dan adapun tanda fi'il lazim, apabila lafaz menunjukkan arti pekerjaan dikerjakan oleh semua anggota badan. Contoh, qoma, berdiri, dan dhahaba, pergi, maka disebut fi'il lazim. Langsung saja ke pembahasan soal nomor 12, yaitu fi'il muta'addi. Definisi fi'il muta'addi adalah fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya, tetapi juga butuh kepada maf'ul. Contoh, doroba Zaidun Bakar. Zaid telah memukul Bakar. Pada contoh tersebut, doroba adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada fa'il, yaitu Zaidun, dan juga maf'ul, yaitu Bakar. Adapun tanda fi'il muta'addi, yaitu apabila lafaz menunjukkan arti pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu anggota hati atau panca indera, yaitu doroba, memukul, alimu, mengetahui, maka disebut fi'il muta'addi. Sekian dari saya, definisi fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 13, yaitu tentang macam-macam isim berdasarkan bilangannya. Ada mufrad, ada musanna, dan jama'. Mufrad atau tunggal, saya akan memberikan contoh dari mufrad, yaitu al-talibu, seorang pelajar laki-laki. Ini untuk muzakkar, dan untuk mu'annas, yaitu al-talibatu, satu pelajar wanita. Bagaimana kita untuk bisa mengubah dari mufrad menjadi ganda atau musanna? Kita membutuhkan yang namanya kaidah atau yang namanya rumus.
Rumusnya yaitu adalah mufrad ditambah ani, alif sama nun atau iya nun. Contohnya, at-talibu, seorang pelajar laki-laki, dari mufrad ditambah ani yaitu at-talibani atau at-talibaini. Dari at-talibatu menjadi at-talibatani sama at-talibataini. Al-muslimu menjadi al-muslimani dan al-muslimaini. Dan di sini kita akan mengubah dari musanna ke jama'. Di sini ada yang namanya jama' mudzakkar salim dan jama' muannats salim. Jama' dan jama' taksir. Ada 3 jama' di sini. Tetapi yang ada salimnya yaitu jama' mudzakkar salim dan jama' muannats salim, yaitu kita membutuhkan yang namanya kaidah atau rumus. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu yang namanya jama' mudzakkar salim. Jama' yaitu banyak, lebih dari ganda, mudzakkar yaitu laki-laki, dan salim yaitu selamat atau mempunyai kaidah atau rumus gitu ya. Rumusnya yaitu mufrad ditambah waw nun atau ya nun. Contohnya al-muslimu menjadi al-muslimuna. Seorang muslim menjadi berbanyak muslim, banyak muslim. Atau al-muslimina. Al-kafiru menjadi al-kafiruna, kafir. Seorang kafir menjadi banyak kafir, al-kafirina. Dan untuk jama' muannats salim atau jama'nya untuk wanita, kita membutuhkan yang namanya mufrad ditambah tak tanis bertanwin, mau tanwin doma atau tanwin kasroh. Contohnya al-muslimatu, seorang muslimah, seorang muslimah menjadi al-muslimatu atau al-muslimati. Kenapa tidak al-muslimatun atau al-muslimatin? Dikarenakan di depannya ada alif lam. Jadi al-muslimatu atau al-muslimati. Di sini saya akan menambahkan contoh lagi. At-talibatu, seorang pelajar perempuan, menjadi at-talibatu atau at-talibati, banyak pelajar perempuan. Dan saya akan memberikan contoh yang namanya untuk bisa mendapatkan tanwin, mau tanwin doma atau mau tanwin kasroh. Dari kafiratu menjadi kafiratin atau kafiratun, banyak kafir. Nah, untuk jama' taksir kita tidak memakai kaidah, karena dari contohnya saja, waladun menjadi auladun atau daftarun menjadi dafatirun, dafatiru. Jadi bedanya itu lebih beda dari jama' mudzakkar salim atau muannats salim, karena untuk bisa mengubah dari yang namanya mufrad ke jama' taksir, kita harus banyak membaca buku untuk dari kamus-kamus, karena untuk membedakan dari mufrad ke mudzakkar jama' taksir. Oke, sekian dari saya untuk soal nomor 13. Macam-macam isim berdasarkan bilangannya.